Masih membahas terkait dengan vonis ringan Harvey Muiz, kita ke Mas Nova terlebih dahulu. Mas Nova, kalau dari pengamatan drone emprit ini sebenarnya harapan masyarakat terhadap vonis Harvey Muiz ini maunya berapa tahun sih? Kebanyakan justru tidak berbicara berapa tahun ya, tapi yang sudah dikorupsi atau potensi kerugian negara itu dikembalikan. Jadi tentang perampasan asetnya ya, dan itu kemudian digulirkan lagi. Jangan sampai begitu katanya, jangan sampai dimiskinkan, karena sekarang saja Sandra Dewi ini sudah miskin. Iuran BPJS-nya itu sudah dibiayai oleh negara. Jadi ternyata konon Sandra Dewi ini dan keluarga ya, Harvey Muiz dan Sandra Dewi, BPJS-nya adalah penerima bantuan iuran dari pemerintah kayak gitu. Jadi bukan berapa tahun ya, tapi uangnya dikembalikan kepada negara. Dan kalau kita juga melihat bagaimana Mas Nova tadi sempat menjelaskan bahwa kasus ini menjadi trending topik beberapa hari begitu ya. Apakah memang ini sesuatu yang normal atau justru mencetak sejarah, Mas Nova? Untuk kasus korupsi ini baru kayaknya dalam beberapa lama ya, ini baru pertama ya kasus korupsi yang menjadi atensi perhatian. Sebelum-sebelumnya tidak terlalu banyak. Kalau kemarin ya kita bicara ada kasus yang melibatkan korupsi juga, ada Pak Hasto gitu. Tapi yang paling banyak berbicara tentang Pak Hasto itu justru adalah politisi, tokoh-tokoh nasional ya, politisi. Tetapi kalau yang ini tokoh nasional itu saya lihat cuma Pak Mahfud MD saja di media sosial yang bicara. Jadi kalau melihat partisipasinya dengan minimnya tokoh nasional yang ada yang berbicara di media sosial dan ramainya publik meramaikan berbicara juga tentang hal ini, maka bisa dikatakan ini cukup menarik buat publik. Berbeda dengan kasus korupsi sebelumnya kayak gitu. Selain itu juga memang karena nilainya fantastis ya, yang diekspos itu kan 300 triliun potensi kerugian negara, dan publik memahami 300 triliun itu ya yang dikorupsinya kayak gitu ya. Itu bukan nilai yang sedikit gitu, 300 triliun udah berapa kali APBD itu aja bingung kali ya ngitungnya pakai apa gitu. 300 triliun begitu ya Mas Nova. Nah sekarang saya mau ke Pak Cudri selaku pakar hukum pidana. Pak, kalau kita bisa melihat bagaimana nominal yang begitu fantastis, kemudian ada nggak sih Pak sebenarnya klasifikasi yang menentukan berapa lama hukuman seorang koruptor terkait nominal merugikan negara? Ada, untuk Anda nanya. Tadi saya lupa, kalau Anda nggak nanya saya lupa. Saya kira-kira masih eranya Pak Artijok, itu Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran, ya, surat edaran Mahkamah Agung. SEMA itu adalah hasil pleno rapat, ya, itu kan Mahkamah Agung tiap tahun mengadakan rapat pleno. Nah, salah satu hasil rapat pleno yang dipermasalahkan itu adalah ketidakjelasan strafmat, penghukuman ini, ya, sering simpang siur. Nah, atas dasar itu Mahkamah Agung mengeluarkan, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA tadi, ya, mengatur minimum putusan. Jadi sekian, misalnya merugikan keuangan negara sampai misalnya 50 miliar itu dihukum 4 tahun, di atas itu 8 tahun, di atas 100 miliar 8 tahun, selebihnya itu maksimal gitu. Tapi yang diatur ini minimum, bukan maksimal. Ada minimum yang diatur ya Pak? Nah, saya khawatir hakim yang mutus ini lupa gitu loh. Ada surat edaran Mahkamah Agung ini loh. Ya, berarti kan? Memang sudah ada minimum dari hukuman yang harusnya dijatuhi. Nah, kita kasih kesempatan ke Mas Kirdi dulu. Udah ketawa-ketawa, mungkin ada tanggapannya Mas, gimana? Jangan halus-halus ngomongnya. Kalau gitu sebelum saya nembak lebih keras lagi gitu ya, saya komentari dulu. Ini kurang halus apa juga? Mungkin hakimnya lupa, itu kan bahasa lain untuk kok nggak dipertimbangkan sih gitu kan gitu ya. Itu satu. Betul. Yang kedua, setuju bahwa kata-kata tadi bisa dimaksudkan bahwa memang bisa jadi salah satu kemungkinan yang cukup besar rakyat itu kemudian jadi berpendapat bahwa oh, hukum Indonesia bisa diatur nih. Iya, ya udahlah kan, makanya muncul gerakan tadi rame-rame jadi korupsi tadi, koruptor tadi. Betul. Gitu. Dan itu saya tersentak loh tadi ketika kita pembahasan tentang rame-rame menjadi koruptor tadi. Kenapa? Bisa dibayangkan nggak ketenangannya seorang Harvey itu akan menular ke yang lain, bahkan sampai masyarakat yang kelas menengah maupun bawah yang punya kesempatan pada satu titik dalam sejarah hidupnya nanti untuk gue korup aja deh.
Dan mereka ketika menghadapi hakim, menghadapi polisi juga akan tenang. Kenapa? Ini kesannya kayak ringan ya, ekspresi, gestur, tetapi ini menular. Ini adalah penyakit tanda petik psikologis yang bisa menyebabkan orang jadi nggak punya perasaan bersalah atau takut ketika mereka korupsi, sehingga tidak menciptakan sebuah gestur perasaan yang khawatir, nervous seperti itu. Dan bisa dibayangkan nggak apa yang terjadi di Indonesia Raya ini kalau semua orang, tidak semua lah, banyak orang sudah seperti itu. Mau jadi apa negara ini? Tidak memberi efek jerah begitu nggak ya? memberi efek jerah, bahkan akhirnya semua orang yang bisa tanda petik korupsi, baik itu pemerintah maupun swasta, dihantam aja semua. Memilih untuk korupsi. Memilih untuk korupsi Tapi karena Mas itu jalan Firdy, cepat. sebenarnya ekspresi Harvey Muiz selama persidangan ini adalah ekspresi yang natural atau dia punya upaya untuk mengontrol emosinya, mengontrol ekspresinya? Ini pertanyaan menarik. Apakah kemungkinan dia mengontrol emosinya? Jawabannya adalah mungkin saja. Tapi kalau dia dari awal sampai sekian kali persidangan itu konsepnya adalah polanya landai seperti itu terus, tidak ada kebocoran sedikit pun bahwa dia kemudian kelihatan nervous, kelihatan takut, maka bisa dipastikan kemungkinan sangat besar bahwa dia memang tenang. Dan setuju dengan kata Pak Kudri tadi bahwa bisa jadi salah satu kemungkinan paling besar adalah orang kemudian berpikir diatur nih, bisa tenang kayak gitu. Baik. Dan itu sekali lagi buat Indonesia secara luas sangat tidak sehat. Baik. Sudah diatur dan tentunya kita berharap bagaimana kasus ini juga tidak mempengaruhi masyarakat Indonesia untuk kemudian berbondong-bondong, berboyong-boyong menjadi koruptor. Sedikit ini dengan Mas Sedikit Didi. aja. Jadi ada penelitian di Amerika itu kenapa orang terdakwa di sana selalu itu cemas. Baik. Karena dia nggak tahu apa yang akan diputus, kecuali yang begini. Diibaratkan dia masuk terowongannya, dia nggak tahu ada akhirnya di Ujungnya mana. kemana begitu. Dalam kasus ini Sudah dia tahu arahnya terakhir kemana di sana gitu. Itu yang tentunya menjadi menarik dan kita berharap bagaimana Iya, kembali kita lagi berharap netizen dan masyarakat Indonesia tidak mengikuti jejak para koruptor. Iya, dan mudah-mudahan nanti dengan bandingnya jaksa ini bisa ada keadilan, rasa keadilan Kembali masyarakat yang dipertimbangkan kembali. begitu ya Pak Judri. Terima kasih banyak Pak Judri. Terima Mas Yudi, kasih, dan juga Mas Mas Firdy, Nova terima untuk kasih, Mas Nova. pembahasannya di kasus Harvey Muiz. Dan pemirsa, berakhir sudah perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya Firpusyonaso. Dan saya Andi Kumala, terima kasih perhatian Anda. Selamat berakhir pekan. Selamat pagi. Sampai jumpa.